Sebelumnya selamat siang Ibu. Terima kasih atas pertemuan ini. Ibu sudah memberi waktu untuk kita untuk melakukan sesi wawancara tentang agama Kristen. Jadi sudah sih pertanyaan yang pertama itu, pelajaran penting apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa penciptaan alam semesta termasuk penciptaan manusia? Apa kaitannya antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia di dalam dunia? Ya, sebelumnya terima kasih juga kesempatan saya bisa sedikit banyak berbagi ya bersama mahasiswa-mahasiswa UPH khususnya yang tidak saya ajar ya. Oke, jadi ini terkait tentang mata kuliah agama dunia ya. Jadi kalian bertanya tentang apa sih Bu makna dari penciptaan, dari sang penciptaan itu, tentang manusia itu sendiri ya, dan apa sih sebenarnya tujuan semua ini ya kenapa kita ada. Oke, saya mendiskusikan ya, saya akan memberikan khususnya dari perspektif wawasan dunia Kristen ya, dari agama Kristen. Nah, kalau dari Alkitab itu sendiri, kitab suci orang Kristen, penciptaannya maknanya itu adalah ketika kita melihat dunia kita sekarang ini ya, kita akan melihat ada banyak huru hara yang terjadi akhir-akhir ini ya, dalam kondisi dalam diri kita sendiri. Soalnya kita dari jurusan apa? Dari hukum. Dari hukum ya. Kan juga melihat bagaimana situasi sosial politik hukum di negara kita, hukum di luar negeri itu membuat kita resah gitu ya. Ya tapi ketika kita kembali kepada Alkitab ya, kepada kitab suci gitu, semua apa yang kita lihat sekarang ini seharusnya tidaklah demikian ya. Jadi ketika Tuhan Allah itu merancang, mencipta dan merancang alam semesta yang dunia beserta isinya ini, itu bukan dalam kondisi yang seperti hari ini kita jumpai. Nah, Allah itu merancangnya adalah untuk kebaikan ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, apa sih Bu makna daripada penciptaan? Penciptaan itu mengajarkan kita bahwa pertama, titik mula berangkat segala sesuatu itu adalah baik itu sendiri, kebaikan ya. Jadi tujuan daripada penciptaan ini adalah juga membawa kebaikan bagi umat manusia, dari seluruh ciptaan yang bersama begitu. Sehingga ketika manusia itu Tuhan hadirkan, menciptakan begitu, ada dari Hawa manusia pertama kita, itu adalah bagaimana mereka sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah, yang adalah gambar dan rupa Allah, image of God kalau istilah istilahnya, mereka sebagai wakilnya Tuhan, mereka itu mengelola ciptaan ya, yang sudah Tuhan karuniakan, sudah Tuhan ciptakan, Tuhan berikan ini untuk membawa kebaikan itu sendiri begitu ya. Jadi mengusahakan ya, cuma kan ya ceritanya ternyata tidak sampai di situ ya. Ternyata apa yang Tuhan rancang baik ya, apa yang Tuhan ciptakan baik itu kemudian rusak, kemudian jatuh begitu. Sehingga tujuan semula yang baik yang adalah untuk menyatakan kemuliaan kebesaran Tuhan, bukan kemuliaan kebesaran manusia, itu akhirnya juga hari ini ya kita lihat fenomena
dosa, dan Tuhan memberikan satu perintah gitu ya, selain mandat itu Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan, maksudnya dalam taman Eden, teman-teman bisa makan. Tapi ada satu pohon, ya, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu perintah Tuhan gitu ya, karena makan pada Adam dan Hawa. Jadi mereka boleh makan, yang lain cuma satu Adam dan Hawa nggak boleh makan. Nah, lalu kisah itu berlanjut di soal menciptakan Adam dan Hawa, yang mereka kemudian hidup bersama, dan sampai satu hari di taman itu muncullah si jahat, iblis gitu ya, setan dalam rupa ular, itu kemudian menggoda manusia, khususnya dia yang goda pertama itu adalah Hawa. Itu kan dia datang ya, menginap itu di seharian Adam dan Hawa yang biasa-biasa aja begitu. Dia mengatakan bahwa bukankah ya Tuhan itu melarang ya kamu makan semua buah dari pohon dalam taman ini. Nah, terus Hawa bilang dong, ya enggak lah gitu kan, ya enggak, Tuhan kasih semua, cuma satu yang kami nggak boleh makan. Kan kalau kami raba, kami sentuh, kami nggak akan mati. Nah itu dari kalimat sederhana itu yang begitu terlihat sepele, kan intinya sama ya. Kalau Tuhan kan bilang semua boleh, kalau ular bilangnya Tuhan larang kan. Tapi dari membalikan kata yang sederhana itu cuma satu dua kata itu sebenarnya kan kalau Tuhan tuh positif ya, semua boleh, satu nggak boleh. Kalau iblis ular dia bilang Tuhan larang semua kan. Nah itu kan udah kebalik kan. Jadi apa yang sebenarnya sedang dilakukan ya, si jahat itu sedang menaruh benih kepada manusia untuk mencurigai Tuhan, mencurigai Allah yang baik, ya Allah yang penuh kasih, pemeliharaan Tuhan, sehingga dia membuatkan Tuhan larang kan. Nah, naasnya ya manusia pertama dan Hawa kemudian memilih lebih mendengarkan dan mempercayai kata-kata suara iblis ini, ya, dan akhirnya mereka makan, begitu. Dan akhirnya ya sebagai konsekuensi mereka jadi dalam dosa ya. Mereka mati secara pertama-tama secara spiritual, secara rohani dulu. Berarti pelan-pelan mereka akan mati secara fisik ya, dan mati kekal. Begitu. Itu menjadi kelanjutan daripada kisah itu ya, sehingga konsekuensinya kita lihat sekarang ya. Jadi semenjak itu kan ada yang jatuh dalam dosa ya. Lalu mereka punya anak Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh adiknya sendiri ya. Pertama iri, tidak bisa menguasai diri hati dosanya. Kemudian dia akan membunuh adiknya sendiri dan adiknya. Lalu terjadilah hubungan beranak cucu dan akhirnya dia berkembang seperti sekarang gitu ya. Yang kita lihat hari ini. Berarti menurut Ibu asal muasal dari semua kejahatan terus dosa itu dari rujukan setan. Dari kalau menurut Ibu hawa nafsu gimana? Iya, jadi dosa itu dari mana? Jadi waktu kalau kembali kejadian-kejadian dari kisah tadi, jadi iya, setan itu berperan dalam menggoda manusia, seperti ular menggoda Hawa. Nah, ada dan Hawa tentang Eden itu kan, dengan menggoda kamu akan jadi seperti Allah loh, kamu akan tahu yang baik dan jahat. Padahal sebelum itu Hawa, ada dan Hawa tahu yang baik dan jahat, tahu sebenarnya. Itu yang Tuhan bilang larang, itu jahat kan. Tapi mereka nggak mau dengar, mereka mau tahu sendiri. Nah, jadi iblis menggoda, tapi manusia ini karena manusia digambarkan rupa Allah, menciptakan citra Allah, bukan robot. Ya, Tuhan kasih sebagai bagian dari sebagai gambaran rupa Allah, citra Allah, kehendak bebas manusia untuk memilih menentukan. Tentu dalam kedaulatan penetapan Tuhan. Tapi manusia sendiri yaitu meresponi godaan tersebut. Ya. Jadi akhirnya mereka jatuh. Jadi dari satu sisi dari luar, tapi kalau dari dalamnya kita sendiri tidak meresponi, ya. Kalau waktu itu Hawa tidak dan Adam dan Hawa tidak meneruskan ngobrol terus ya malah berdiskusi sama si itu, mungkin mereka langsung kabur aja. Ini kan udah nggak benar nih. Tapi mereka malah ngeladenin itu, udah tahu jelas ini melawan Tuhan, ya mereka terus-terusan aja. Nah,
Jadi dari luar godaan, tapi dari dalam kita juga ada yang kehendak itu ya untuk memilih. Dan dalam keberdosaan yang kita belajar terus sekarang, kayak manusia itu selain dari luar, dia akan digoda oleh hasrat di dalam dirinya. Jadi misalnya mungkin hasrat godaan kita tiap-tiap orang beda ya. Kalau saya mungkin mungkin ada orang yang kuat digoda soal perempuan. Wah, dia perempuan cantik, misalnya dia udah punya pasangan, dia nggak tergoda tuh sama perempuan. Tapi mungkin dia kelemahannya dia jatuh di dalam uang, di dalam posisi, ya, mencari pengakuan. Nah itu 3 RT yang orang suka bilang kayak harta, tahta, wanita. Jadi beda-beda. Jadi luar tuh bisa kasih ini pancingan, tapi kita benar-benar akan jatuh oleh apa yang menjadi nafsu, hasrat, kelemahan kita. Gitu. Paham nggak ya? Paham ya? Jadi kalau misalnya nih, saya mungkin bisa kuat dalam soal uang gitu ya. Kalau jadi dosen, jadi guru itu kan ya nggak usah mikir jadi orang kaya lah ya. Kalau itu kan lebih ke pengabdian, walaupun ya tetap harus hidup dosen, pengajar, pendidik harus hidup yang proper lah, yang harus hidupnya hidup yang layak. Tapi bukan kalau mau jadi orang kaya, miliuner ya dengan jadi dosen, pengajar. Jadi lah pedagang atau pengusaha gitu. Yang saya nggak akan tergoda mungkin kalau ada yang kasih saya suap atau apa. Nggak ada dari sejarah, udah mahasiswa datang tuh naikin nilai saya nih, saya kasih berapa juta gitu ya, biar saya terus nggak ada, terus saya juga nggak. Tapi mungkin saya digoda yang lain, misalnya apa? Ini saya sebagai dalam dosen gitu ya, maksudnya minta pencarian nama, ya pengakuan, pencarian nama itu apa ya, kekuasaan, pengaruh gitu, supaya mendapatkan pengaruh. Misalnya saya melakukan tindakan-tindakan, misalnya dosen-dosen atau ada kalau di berita sih udah banyak, jadi saya nggak, ini case yang umum, misalnya ada profesor atau dosen tapi apa kayak ini artikelnya plagiarisme gitu ya, nggak jujur, yang tulis mahasiswa dia nempel nama doang udah dapat kredit. Kadang ada hal-hal yang begitu. Nah jadi kan ya integritasnya lebih ke aspek-aspek yang itu ya, kita akhirnya digoda oleh apa yang memang ada di dalam kita juga. Makanya kita harus tahu oh saya ini lemahnya di mana nih, kira-kira saya bisa jatuh nih, kira-kira apa. Itu kan orang-orang besar dalam sejarah jatuhnya ya orang besar biasanya perempuan ya, Soekarno aja bapak bangsa itu bisa jatuh soal perempuan. Mungkin kalau Jokowi beda, dia nggak jatuh soal perempuan, dia jatuhnya misalnya soal kekuasaan. Kelanjutan atau kalian bisa teruskan sendiri lah gitu ya. Tapi kita boleh boleh ke jawabannya. Dari tragedi pohon. Nanti ada menurut ibu itu sudah rencana Tuhan? Oh, dari rencana Tuhan menarik ya. Oke, itu rencana Tuhan ya sih Bu, manusia itu berdosa ya. Itu kan Tuhan tuh maha tahu ya. Tuhan itu kan berdaulat ya atas segala sesuatu. Bahkan kalau dalam teologi Kristen itu dikatakan Tuhan itu menetapkan ya, definisi atau makna menetapkan dengan makna takdir dalam Muslim. Setahu saya itu memang berbeda ya. Kalau takdir itu kan lebih terkesan pasif sebenarnya. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Tapi kalau ketetapan Allah itu masih ada bagian tanggung jawab manusia di situ. Nah jadi perihal rencana Tuhan kayak itu ya, itu bukan rencana Tuhan. Kita tidak pernah mengajarkan demikian. Lalu kenapa manusia bisa berdosa? Ya itu karena konsekuensi logis manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah yang punya rasio, akal budi, punya afeksi, emosi, dan juga punya kehendak bebas. Karena diciptakan manusia pribadi, bukan robot, ya kan? Nah, yaitu Tuhan tahu nggak manusia ini kalau dia ciptakan manusia ini bisa jadi dalam dosa, manusia ini bisa melawan dia, manusia ini bisa mengkhianati dia. Tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi toh ya, walaupun dia tahu manusia itu ada kemungkinan melawan, jatuh dalam dosa, dia tetap menciptakan manusia. Ketika dia tahu manusia itu yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, yang dia pelihara, yang dia kasihi, yang disediakan semua kebutuhannya itu akan melawan pengkhianatan, dia tahu. Padahal dia nggak butuh manusia
dosa itu enggak, Tuhan bukan pencipta dosa. Analoginya tuh kayak pemilik pabrik pisau, ya. Pisau dirancang tuh untuk apa? Motong-motong sayur, kan? Apa pabrik pisau itu merancang pisau nusuk orang? Hah? Enggak kan? Tujuannya bukan itu kan, pisau dibuat kan? Ya lain-lain bawa senjata ya. Tapi pisau kan bukan untuk itu kan? Nah, lalu apakah karena ada orang mati ditusuk pisau terus kita salahin pabrik pisaunya? Ya enggak dong ya. Ya itu kan, itu analoginya. Iya. Jadi kita kan udah bahas dosa nih. Terus menurut Ibu jalan keluarnya agar manusia itu terhindar dari kemauan untuk dosa terus kayak gitu. Iya. Jadi melanjutkan dari kisah tadi ya, jadi kan manusia begitu dalam dosa, yang manusia melawan dan ya konsekuensinya mati ya, mati secara rohani. Pertama-tama dia terasing dari Tuhan Allah, lalu mati secara fisik ya kan manusia ada kematian, semua akan mati dan nanti mati kekal setelah mati raga ya kan, mati fisik. Nah, tetapi hari di mana Tuhan menghukum manusia ya, jadi kan ceritanya itu manusia begitu mereka makan, mata mereka terbuka bahwa mereka telanjang, begitu ya, dan mereka kemudian membuat pakaian untuk tubuh mereka dari daun-daunan, dipisah. Kitab Kejadian itu dipisahkan begitu. Nah lalu mereka bersembunyi itu dari Tuhan Allah ya. Lalu Tuhan Allah tanya kan manusia yang ada ya, di manakah engkau, di manakah kalian, gitu ya. Nah itu pertanyaan itu ya, apakah sebenarnya Tuhan nggak tahu Adam dan Hawa itu sembunyi di pohon sebelah mana? Tuhan tahu lah pasti ya. Tuhan tidak sedang menanyakan lokasi persembunyian mereka, lokasi letak geografis mereka, enggak. Pertanyaan Tuhan itu adalah satu pertanyaan yang menyadarkan manusia bahwa mereka saat itu telah terhilang dari hadapan Tuhan, telah tersesat. Jadi secara bukan lokasi fisik geografis ya, tapi lokasi spiritual mereka menjadi terasing. Nah hari itu ya, akhirnya mereka datang, mereka ngaku, ya apakah kamu makan? Ya, lalu mulailah Tuhan tanya Adam salahin Hawa istrinya, Hawa salahin ular, dan semua salah-salahnya. Kita kan gitu manusia berdosa sekarang ya, kita kalau salah nggak tanggung jawab, kita nyalahin yang mati itu sih lah, repot ya. Nah lalu ya setelah Tuhan memberikan penghakiman konsekuensinya ya, setelah itu menariknya itu kan Tuhan mengambil seekor binatang ya, seekor binatang yang mungkin sehari-hari itu bersama dengan Adam dan Hawa bermain-main di taman gitu. Nah, mungkin kita bisa mengimajinasikan atau membayangkan demikian. Lalu Tuhan sembelih ya binatang itu ya, lalu Tuhan ambil kulit binatang itu, Tuhan buatkan baju untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa. Karena kan kalau pakai daun-daun ya apa sih, kedinginan kan, apa itu kan nggak, kalau dari cawat dari daun-daun kan nggak tahan kan, harus dari kulit binatang kan. Nah di situ, nah hari di mana Tuhan Allah itu menyembelih hewan binatang itu, itulah pembunuhan pertama, itu kematian pertama terjadi di situ. Karena apa? Akibat dosa manusia harus ada yang mati kan. Tapi hari itu yang mati pertama-tama bukan manusia, tapi hewan itu yang dipakaikan, yang Tuhan ambil kulitnya untuk menutupi tubuh manusia itu. Nah ini punya makna teologis apa? Nanti bayang-bayang dari binatang yang disembelih mati dan kemudian diambil kulitnya untuk menutupi tubuh manusia itu lama-lama nanti satu hari akan ada juru selamat, yaitu anak domba Allah ya, yang akan dikorbankan, yang darahnya tercurah ya, untuk menjadi penebusan bagi dosa umat manusia. Nah ini nanti Allah ini kita kenal dalam Kristen itu adalah Yesus Kristus Allah jadi manusia. Itu kalau dalam Islam sama sih. Iya. Gitu. Tapi memang nggak tahu, ada yang bilang Isa Masih sama Yesus juga sebenarnya agak beda. Cuman ya kita nggak masuk ke situ. Cuma itu dikenal dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu orang Kristen itu bukan monoteisme, bukan politeisme, tapi Tritunggal.
dalam tiga, tiga dalam satu. Nah, itu agak sulit dipahami ya. Cuma kira-kira begitu lah. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus tiga pribadi. Nah, Allah pribadi yang kedua, Allah anak itu yang jadi manusia, istilahnya berinkarnasi Allah jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia sebagai manusia hidup sempurna memenuhi tuntutan-tuntutan sehingga dia bisa jadi wakil kita. Kenapa? Karena wakil pertama kita, yaitu Adam yang pertama itu udah gagal mewakili manusia. Karena kejatuhan Adam yang pertama yang menjadi wakil kita, kira seluruh umat manusia jatuh dalam dosa menderita konsekuensinya kan. Nah, maka kita perlu wakil yang baru yang bisa secara sempurna manusia juga yang mewakili kita di hadapan Tuhan Allah. Maka Yesus Allah jadi manusia gitu. Tapi dia juga harus Allah supaya dia punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Kalau cuma manusia yang mati ya nggak ada terlalu manfaatnya. Harus ada natur Allah gitu. Maka Yesus itu Allah sekaligus manusia. Jadi jalan keluarnya apa ya? Dengan kita pengajaran dengan kembali kepada Kristus gitu, wakil kita. Di mana Allah itu mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan gitu ya. Dan kalau di kisah itu kan penciptaan manusia itu kan berusaha menutupi itu keberdosaan, ketelanjangan gitu ya, dengan pakaian yang mereka buat sendiri. Tapi bisa nggak bisa, nggak bertahan lama. Usaha manusia itu nggak cukup gitu. Harus Tuhan yang buatkan sendiri pakai kain gitu, untuk mereka bisa bertahan. Maka dalam kekristenan kita tuh boleh selamat ya, bisa percaya Tuhan. Itu anugerah. Itu bukan karena perbuatan baik kita usaha kita, karena semua manusia itu dari dalam dosa. Waktu kita lahir, kita udah lahir sebagai orang berdosa, bukan kertas putih. Karena kita punya natur sebagai orang berdosa ini, kita kalau bohong tak perlu diajari, jadi hati tak perlu diajari. Kenapa? Karena itu udah di dalam di dalam manusia kita. Maka kita perlu penebus. Lalu maka Yesus datang. Perbuatan baik dilakukan sebagai apa? Sebagai ucapan syukur, bukan syarat. Kalau orang itu sungguh-sungguh sudah menerima anugerah Tuhan, ya sudah diselamatkan, cirinya satu, hidupnya akan berbuah kebaikan, pekerjaan-pekerjaan baik. Tapi bukan sebagai syarat, tapi sebagai buah ucapan syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan. Tadi keren Jadi makasih ya Ibu untuk pengetahuannya dari sisi agama Kristen. Kita jadi belajar, jadi lebih tahu lah, lebih banyak. Itu aja sih dari kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPH Fakultas Hukum ingin menanyai tentang berkaitan dengan agama Islam. Kalau boleh tahu nama Bapak? Saya Muhammad Syairozi. Muhammad Syairozi. Berikut Pak, saya ditanya ya Pak ya. Baik. Pelajaran penting apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa penciptaan alam semesta termasuk penciptaan manusia? Apa kaitan yang erat antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia di dunia ini? Baik. Allah menciptakan kita sebagai manusia, pada hakikatnya termaktub dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Maka pada hakikatnya penciptaan kita, siapapun kita di alam semesta ini, tujuan akhirnya, ending akhirnya hanya untuk pembuktian ibadah kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Kira-kira begitu. Selanjutnya, mengapa manusia itu berdosa dan berbuat jahat? Bagaimana asal muasalnya? Baik. Kembali ke tadi, dasar awalnya adalah Allah menciptakan kita agar
beribadah. Maka dalam proses perjalanan kita sebagai manusia akan ditemukan ujian-ujian. Nah, ujian-ujian itulah yang kemudian berbentuk maksiat, berbentuk dosa, berbentuk kesalahan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nanti dicatat yang kecil, ataupun kita kenal dengan dosa kecil, dosa besar. Maka adanya dosa adalah catatan amal kita, sejauh mana kita melewati ujian-ujian yang disiapkan oleh Allah, agar nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan bertakwa dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang disiapkan itu untuk ujian kita. Sebagaimana teman-teman kuliah ini kan semester 1 ada ujian, semester 2 ada ujian, untuk melihat siapa yang layak untuk naik kelas, siapa yang layak untuk naik kelas semester 3, siapa yang layak nanti di wisuda. Sama dengan Allah pun, ketika siapa nanti yang layak masuk surganya Allah, siapa yang layak mendapatkan hadiahnya Allah, dan siapa yang layak dapat kemuliaannya Allah, berarti mereka yang mampu menghindarkan diri dari dosa itu kan. Jadi kayak bentuk ujian gitu ya. Betul, karena kehidupan hakikatnya adalah di akhirat nanti. Walal akhirat khairul laka minal ula, dan akhirat itu adalah lebih baik daripada kehidupan kita sekarang. Nah, kehidupan kita sekarang ini kan hanya sementara. Kuliah ini masa penantian menuju akhir kehidupan kita. Agar nggak bosan maka kita kuliah. Kalau cuma gua nunggu besok mati kapan, kan nggak jelas. Belum tentu, karena mati adalah Allah. Maka sebelum mati kita beribadah lewat mana? Lewat kuliah, lewat ibadah, lewat berbuat baik, berhubungan sosial dengan baik, dan menghindarkan dosa tentunya. Begitu. Lalu Pak, apa jalan keluarnya agar manusia terlepas dari konsekuensi dosa dan kejahatan tersebut? Baik, bagaimana caranya agar kita berusaha dan mampu terhindar dari konsekuensi dosa? Setiap harinya jangan lupa upgrade niat kita, upgrade iman kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Maka Allah menciptakan yang namanya 5 sholat waktu. Agar apa? Di setiap waktu itu kita terupgrade. Dalam pelaksanaan sholat kita akan kembali ingat Allah. Ketika waktu subuh sampai ke zuhur kita aktivitas sebagai pekerja, ojol, pedagang, politikus, mahasiswa, kita akan ingat. Kembali ke waktu zuhur kita kembali Allah. Ternyata kuliahku karena anugerah Allah. Ternyata pekerjaanku karena Allah. Ternyata suksesku karena Allah. Terus diingatkan itu, ketika itu bisa maksimal, kita akan jauh dari konsekuensi dosa tadi, dan insya Allah akan selamat. Tapi ingat, manusia memang tempatnya salah dan tempatnya dosa. Maka ikhtiar yang paling utama adalah terus memperkembang keimanan, sehingga kita mampu terus menghindari dosa-dosa besar dan terus bisa memohon diampuninya dosa-dosa kecil kita. Lewat mana? Ya lewat ibadah sholat tadi. Kan begitu, kembalinya ke situ. Lewat sholat, kembali ke ujung pertama. Illa liya'budu, kita emang untuk beribadah. Kuliah beribadah, tapi ibadah yang mutlak adalah bagaimana kita mampu menundukkan kepala kita di hadapan Allah, sehingga kita terhindar dari konsekuensi maksiat dan konsekuensi dari perbuatan dosa. Insya Allah kita selamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ada lagi Pak. Siap. Bagaimana sih Pak asal muasalnya dosa dan berbuat jahat itu? Asal muasal dosa dan berbuat jahat, Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Cuman Allah menciptakan skenario, gambaran awal di mana terjadi awal keburukan. Awal terjadinya keburukan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kemuliaannya Nabi Adam, sehingga iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis tidak mau sedikit pun untuk memberikan hormat. Apa sebab? Karena iblis merasa lebih mulia. Karena iblis tercipta dari api dan penghuni pertama di surga adalah iblis. Nah, disitulah titik awal kejahatan yang bernama kesombongan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan dosa pertama. Kemudian kalau dosa antar manusia, ketika Nabi Adam memiliki putra yang namanya Habil dan Qabil. Habil dan Qabil antara iri
dengki melihat salah satu saudaranya yang lebih soleh, satu saudaranya yang lebih alim, saudaranya yang lebih baik dan taat, maka apa yang terjadi? Disitulah awal titik pembunuhan antar manusia. Maka salah satu putra Nabi Adam membunuh saudaranya sendiri. Disitulah awal terjadinya perbuatan dosa antar manusia. Ini dalam kajian Islam ya, karena Islam hadir setelah agama yang lain. Ini kita sedang merunut di mana titik awal yang disebut dengan dosa. Dosa antar anak manusia diawali dengan Qabil dan Qabil. Dosa antar penciptaan makhluk Allah antara jin dengan manusia, yaitu iblis dengan Nabi Adam. Sehingga mereka, iblis, terusir dari surga. Kalau tidak pernah berbuat salah, mungkin iblis akan tetap hari ini pun tetap di surga. Gitu. Maka diusirlah dengan perjanjian kepada Allah. Aku akan terima pengusiran Allah asal aku diberikan izin untuk menggoda seluruh umat manusia agar mau menjadi temanku di neraka nanti. Maka jangan heran kalau sampai sekarang kita masih bersolat, masih maksiat, masih kuliah, masih berbuat bodoh, udah jadi pejabat masih korupsi. Ya karena iblis ada di mana-mana, karena ada setan di mana-mana yang terus menggoda kebaikan, berusaha membuat melenceng kebaikan, berusaha merusak kejujuran, berusaha merusak kasih sayang, merusak keadilan, dan itu perbuatan iblis. Maka upgrade-nya di mana kita mampu menjaga sholat, meningkatkan iman kita kepada Allah, rasa takut kita, maka terhindar dari bisikan-bisikan yang membuat bolos kuliah, bolos kerja, bolos berdagang, bolos dan korupsi dan yang lain. Karena nanti yang masuk hawa nafsu, kan begitu. Hawa nafsu. Orang DPR kurang kaya apanya, kalau yang dicari duit ternyata masih korupsi, ya kan? Pedagang hari ini dapat 1 miliar, dia akan bangun pagi besok untuk 2 miliar. Itu yang namanya hawa nafsu. Pengejaran dunia tidak akan pernah habis, karena memang dunia disiapkan untuk itu. Mereka yang siap menjalani kehidupan dunia dengan baik akan aman, akan tenang, karena yakin dunia hanya sebentar. Tenang saja, dia tidak akan pernah wah besok rugi, besok 1 miliar, besok 2 miliar. Karena mereka tahu hari ini hidup, besok belum tentu hidup. Hari ini hidup dan berupaya untuk hidup bermanfaat untuk manusia yang lain, sehingga tercatat sebagai nilai ibadah. Sedikit demi sedikit lebih baik daripada banyak tidak kontinu. Kan begitu. Nah, ini teman-teman UPH hari ini amal ke satu kampung 100 juta, tapi hanya hari ini. Sampai wisuda tidak pernah dilakukan lagi. Berarti nonsen. Lebih baik 5.000 tiap hari sampai wisuda, sampai menjadi pegawai, sampai menjadi pejabat. Itu akan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira begitu. Cukup? Ada lagi? Sudah cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini cukup jawabannya, bisa menambah referensi buat belajar teman-teman di kampus. Terima kasih, dan benar dari Allah, salah dari pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.